Coba, Bapak sama Ibuku dulu mengarahkan lebih awal seperti keluarga dalam video berikut ini, di mana anaknya diberikan beberapa pilihan untuk mendapatkan surga sedari usia SMA. Mari kita simak bersama. Saya kenal dua orang, dua situasi yang berbeda, hal yang sama persis. Satu keluarga, sang anak punya pacar dan keluarga lainnya, sang anak punya pacar dan orang tuanya mengetahuinya. Jadi, keluarga. Sang ibu memberitahu saya dan saya menyaksikannya sendiri dan telah melihatnya sepanjang waktu anak-anak tumbuh dewasa. Mereka tidak mengajarkan agama kepada anak-anak mereka. Mereka tidak mengajarkan anak-anak mereka dan syariat bukanlah prioritas di rumah. Jadi, sang ibu mengakui bahwa dia kecewa karena itu adalah pilihan yang dibuat putranya dan sekarang dia bahkan tinggal bersama pacarnya. Dia kuliah, tetapi mereka adalah keluarga muslim. Sang ibu berkata bahwa saya merasa tangan saya terikat. Suami saya dan saya sama sekali tidak mengajarkan anak-anak kami kepada dekan. Jadi, bagaimana saya sekarang bisa mengatakan kepadanya bahwa dia perlu takut kepada Allah atau bahwa ini adalah dosa atau haram? Jadi, cukup adil. Cukup adil. Keluarga lainnya, saya belajar banyak dari situasi mereka. Jadi keluarga yang lain sebenarnya selalu mengajarkan anak-anak mereka tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka mengajarkan anak-anak mereka tentang syariah dan apa saja hak-hak Allah dan apa saja sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka sendiri mengikuti aturan agama di rumah. Meskipun begitu, sang anak mengambil pacar di sekolah menengah dan ibunya mengetahuinya. Orang tuanya mengetahuinya dan saya belajar banyak dari tanggapan mereka. Yang dikatakan ibunya kepada saya adalah mereka mendudukkan putranya dan berkata, "Oke, jadi kamu punya pacar." Dan mereka mengetahuinya dari saudara kandung dalam keluarga yang telah membocorkan rahasia itu dan putranya membenarkan bahwa dia memang punya pacar. Jadi ibunya berkata, "Oke, bagaimana dengan ini? Karena Anda tahu bahwa meskipun dia bukan muslim, dia punya hak. Pacar Anda punya hak. Dan saya tidak akan bertanya seberapa jauh Anda telah menjalin hubungan dengannya. Saya hanya akan bertanya bagaimana Anda ingin membuat hubungan ini halal." Dan dia masih SMA, dia berusia 16 tahun. Dan putranya seperti, "Apa maksudmu membuatnya halal?" Dan ibunya seperti, "Ya, kamu tahu bahwa dalam Islam tidak ada hubungan pranikah. Dan jika kamu telah memutuskan bahwa gadis ini penting bagimu dan cukup penting untuk kamu melewati batas ini, maka kita perlu melakukan apa yang perlu kita lakukan untuk membuatnya halal." Petik 2, dan berikut pilihannya. "Ayahmu dan aku bisa pergi ke rumah Tuan dan Nyonya Smith dan kami akan memberikan lamaran pernikahan atas namamu." Dan putranya ngeri. Dia seperti, "Apa yang kamu bicarakan?" Dan ibunya seperti, "Aku tahu alamat mereka. Ini bukan masalah." Petik 2, dan dia sebenarnya berbicara dengan sangat hormat kepada putranya. Dan dia berkata bahwa saya tahu alamat mereka dan kita bisa pergi dan berbicara dengan orang tua mereka dan menjelaskan bahwa kamu seorang muslim dan kami telah membesarkanmu sebagai seorang muslim dan ini adalah aturan agama kami. Dan dia berkata kepada putranya, "Jangan khawatir, sayang. Ini adalah kalian tidak harus hidup bersama. Kalian tidak harus menjadi suami istri seperti ibu dan ayah kalian sebagai suami istri. Kalian hanya harus membuat hubungan kalian halal, dan jika kalian memutuskan untuk putus dengannya, maka kalian akan membayarnya dan hak-haknya akan terpenuhi dan kemudian kalian berdua akan berpisah. Tetapi dia perlu tahu bahwa dia memiliki hak-hak menurut agama kita. Kalian tidak akan menyembunyikan itu darinya." Petik 2. Jadi orang tua tersebut benar-benar membuatnya tentang kasih sayang dan kepedulian terhadap orang lain. Dan dia berkata, "Saya tahu bahwa di agama atau budaya lain, hal itu tidak apa-apa. Anak laki-laki dan perempuan bisa bersama sebelum menikah dan melakukan apapun yang mereka inginkan dan mereka bisa patah hati dan tidak ada keadilan dan semua orang terus maju. Tetapi dalam agama kami punya aturan." Petik 2. Jadi, putranya jelas tidak setuju dengan itu. Dia benar-benar takut dengan gagasan orang tuanya datang ke rumah pacarnya dengan lamaran pernikahan. Dan ibunya bahkan menggambarkan skenario yang indah. Dia berkata, "Kamu akan bisa pergi ke pesta prom dengannya. Kamu tahu, kamu akan bisa melakukan semua hal yang ingin kamu lakukan. Kamu tidak harus melakukannya di belakang kami." Dan masyarakat dapat mengetahuinya. Tidak akan ada yang mengatakan bahwa, "Oh lihat, putra Tuan dan Nyonya Muhammad punya pacar di belakang mereka dan mereka tidak tahu bahwa ini akan bermartabat. Kami akan menghormatinya." Petik 2. Dia menggambarkannya sebagai sesuatu yang benar-benar bisa dilakukan. Namun, yang ia katakan kepada putranya adalah, "Kau harus melakukannya, biarkan aku melihat apakah aku mengingatnya dengan benar." Ia berkata, "Kau punya 3 pilihan." Ia berkata, "Pertama, kau bisa mengakhiri hubungan dengan pacarmu.
ada air mata dan itu akan menyakitkan. Itu akan menyakitinya, itu akan menyakitimu. Namun, pada akhirnya, kau akan memilih Allah dan kau akan memilih untuk melakukan hal yang benar dan memiliki hubungan yang halal. Dengan putus, kau dapat memilih untuk menikah dan kemudian melanjutkan apa yang sedang kau lakukan sekarang, tetapi itu akan terlihat jelas dan akan disetujui oleh Allah dan itu akan halal. Atau, yang ketiga, kau dapat memilih sesuatu yang akan membawamu ke api neraka. Petik 2. Ia sangat belak-belakan dengan bahasanya. Ia tidak mengatakan bahwa kau akan memilih sesuatu yang akan memutuskan hubunganmu. Kami tidak akan ada hubungannya denganmu dan kami tidak mengakuimu. Ia berkata, kau akan dapat memilih sesuatu yang akan membawamu ke api neraka karena kau akan melakukan hal yang haram. Dan dia berkata, kami selalu mengajarkanmu aturan agama kami. Ini adalah 3 pilihan yang ada di hadapanmu. Petik 2. Dan dia mengatakan kepadanya, dia berbicara dengannya dan kemudian suaminya berbicara dengannya. Dia berkata, kami akan memberimu waktu seminggu untuk memutuskan. Dan dia berkata, oke, aku butuh waktu seminggu. Dia berkata, aku tidak akan memberimu jawaban yang kamu inginkan sekarang. Dan dia berkata, tidak apa-apa. Dan dia menetapkan tanggal, mereka menetapkan waktu, mereka pergi makan siang dan dia berkata, dalam seminggu, kita akan pergi makan siang dan beritahu kami apa yang ingin kamu lakukan dan kami akan memfasilitasinya. Dan dia tidak senang tentang itu. Dia bertemu dengan mereka seminggu kemudian dan dia menerima bahwa dia akan mengakhiri hubungan dan itu tidak mudah. Ibunya mengatakan kepada saya ada banyak air mata dan setelah putranya mengakhiri hubungan dengan pacarnya, ibunya menangis bersamanya. Dia menangis bersamanya, yang membuatku terharu karena aku mencoba memikirkan bagaimana aku akan bereaksi jika ini adalah situasiku. Dan aku tidak tahu apakah aku akan memiliki empati atau simpati seperti itu. Kurasa aku akan berkata, ini pantas untukmu. Inilah yang kau alami sekarang. Hadapi saja akibatnya atau perasaanmu. Petik 2. Tapi, ibu ini sangat berbelas kasih dan dia memeluk putranya saat dia menangis karena itu sangat sulit baginya. Namun yang kusuka dari contoh yang kulihat adalah dia memberdayakannya untuk membuat keputusan yang tepat. Namun itu hanya mungkin setelah seumur hidup menunjukkan bahwa disinilah tanggung jawab berakhir. Kita semua berakhir pada syariah dan apa yang Allah harapkan dari kita. Jika kamu belum melakukan itu sepanjang hidupmu, maka semuanya akan seperti keluarga pertama yang kuceritakan, tangan mereka terikat. Apa yang bisa mereka katakan kepada anak mereka sekarang tentang apa yang bisa dan tidak bisa dia lakukan ketika mereka tidak pernah mengatakan apapun sebelumnya?